Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ibadah dan Lingsum Family Ministry kita mulai, kita angkat pujian, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Allah dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan namanya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak tercemar. Orang yang berdosa dijanjikannya beroleh ampunan saat percaya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan namanya. Sungguh amat besar karya hikmatnya, hatiku bersuka karena anaknya. Kristus akan datang menjemput kita, penebus penyelamat, karena kita lihat. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam putranya. Ajaib karyanya, muliakan namanya. Ya, untuk mengawali doa pembukaan, saya mohon Bapak Pendeta Hendra Winata untuk membuka di dalam doa. Bapak Pendeta Hendra Winata, doa pembukaan. Oke, kita doa ya. Kembali hamba-Mu datang mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu bekerja terus Tuhan. Dan kami mau dengarkan sebagian firman. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau urapi sebagai hamba-Mu ya Bapa. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kau rapi Tuhan. Biar sepenuhnya hamba musrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Hendra Winata. Kita lanjutkan Sama-sama. pujian. Ya. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, bila ku mengagumi semesta alam yang Kau ciptakan, bintang-bintang dan guru bersautan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, maka jiwa
ku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus dan disalib, bebanku ditanggungnya, darah kudus menghapus dosaku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Ku kan sujud menyembah dengan gentar dan berkata, sungguhlah Kau besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Kalau kita renungkan pemberian Tuhan begitu sangat luar biasa. Dan apabila Kristus nanti memanggil setiap kita akan merasakan sukacita yang amat besar. Karena kita disediakan tempat di surga. Tuhan selalu menyertai, memberkati umat-Nya. Karena itu kita harus selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Allah kita bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Kiranya puji-pujian yang kita naikkan berkenan di hadirat Bapa di surga. Kita angkat pujian sekeliling tahta Tuhan. Sekeliling tahta Tuhan berhimpun domba-Nya, memuji dan bernyanyian, merdu bergembira, segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus, di mana jalan yang benar ke rumah Tuhanku. Ku ingin ikut bergemar, memuji selalu, segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Jangan gelisah, sabdanya percaya padaku. Akulah jalan yang benar ke rumah Bapakku. Segenap puji baginya dan Yesus penebus, tempatku disiapkannya di surga yang kudus. Luar biasa, hanya Yesus jalan satu-satunya menuju Bapa di surga. Banyak orang yang tidak tahu ini. Memang banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan menuju surga hanya satu, melalui Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang
sampai ke rumah Bapa jika tidak melalui aku. Firman Tuhan yang begitu sangat luar biasa meneguhkan setiap kita bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan lain. Karena itu kita selalu senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerendahan setiap kita untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita datang kepada Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu.
ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan hambanya Pak Sunarto Chandra untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih hambanya Pak Sutarjo. Luar biasa. Sebelum kita sharing firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada sore hari ini Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, boleh Tuhan bergabung di family ministry ini Tuhan. Ucap syukur Tuhan, Kau beri kami kesehatan, kesempatan, nafas kehidupan untuk kami bisa berkumpul bersama memuji, menyembah-Mu, mendirikan mezbah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar Tuhan hamba-Mu sendiri ini jadi alat dari Engkau Tuhan untuk memberikan sharing firman ini. Kiranya Tuhan sendiri yang melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, murid bibir lidah hamba-Mu. Apa yang hamba-Mu sharing Tuhan, boleh jadi remah buat kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati segala jaringan wifi apa yang sudah kami siapkan oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan. Sehingga boleh Tuhan memuliakan bagian nama-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak, Ibu semua. Ada sukacita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus tentunya, dan kepada Bapak Pendeta Komingwan dan Pendeta Hendra yang telah memberikan kesempatan. Suara saya jelas apa tidak Pak Pendeta? Bagus Pak Senator, mantap. Soalnya ininya rusak ini nih, nggak bisa. Puji Tuhan, saya tadi pagi kurang lebih jam 7 kirim WhatsApp kepada Bapak Pendeta kok, Pak, buat bantu dukung dalam doa. Laptop saya yang sudah saya siapkan untuk sharing firman ngeheng sama sekali, nggak bisa. Aduh, saya panik juga. Setelah itu yang mengenai laptop, malamnya istri saya buang-buang air diare. Lebih dari 10 kali bulak-balik ke toilet. Jadi ada makan sesuatu, mau saya ajak ke dokter, tidak mau. Ya, saya bilang makan obat ini, kita berdoa. Jadi luar biasa, hari ini iblis nggak senang kalau kita melakukan apa ya, ini mezbah yang kita mau dirikan seperti ini. Iblis nggak senang, pasti ada halangannya. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya perkenalkan diri dulu. Ini yang kedua kalinya saya sharing firman di sini. Mungkin ada yang belum kenal juga. Nama saya Sunarto Chandra. Saya umur 59 tahun. Saya memiliki 1 istri dan 2 anak. 1 laki dan 1 perempuan. Nah, saya dulu latar belakangnya di retail. Selama 35 tahun saya bekerja di sekuler. Yaitu di Hero pernah 9 tahun, di PriceMart, di Carrefour Continent, terakhir di Transmart. Dan sekarang saya sudah tidak lagi bekerja, tetapi sebagai konsultan saja kalau ada. Nah, di samping itu juga saya pelayanan sebagai dipercayakan untuk koordinator Men's Prayer Meeting bersama Pak Gemnya Pak Alek di SK7, serta ikut tim doa dan caring ministry dari SK7. Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu semua.
Baik Bapak Ibu, saya akan membawakan sharing firman ini dari kisah di Hakim-Hakim 6 sampai 8. Ini menarik sekali. Kenapa menarik? Ini kejadian kisah Gideon yang orang biasa diangkat Tuhan secara luar biasa, dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mencoba membahasnya, melakukan sharingnya. Saya bagi dua bagian, 41 dan 42. Part pertama di Hakim-Hakim 6, di mana Gideon diangkat sebagai hakim, dan part yang kedua pada saat Gideon melakukan penyerangan. Nah, di dalam part pertama Gideon saat diangkat menjadi hakim, saya coba mengintisarikan ada 7 poin di mana Gideon pada saat Tuhan panggil untuk menjadi hakim, itu ada 7 yang ada yang bisa kita teladani, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Nah, kemudian di part yang kedua, saya coba membagi, mengintisarikan kembali ada 7 bagian yang menjadi inspirasi atau boleh kita pahami atau kita jadi ikuti. Di situ ada 7 poin tentang gimana si Gideon ini merespon daripada pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kisah Gideon ini diawali pada saat bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Midian selama 7 tahun. Gideon dikenal sebagai si penghancur atau pahlawan perkasa, atau diartikan penebang pohon. Zaman dulu belum ada namanya raja-raja, baru hakim-hakim pada saat itu. Periode para hakim ini dimulai dari sekitar tahun 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Ketika Israel masih merupakan suku-suku, perserikatan suku-suku. Jadi ini mata rantai antara hakim-hakim kepada zamannya Musa dengan kerajaan, raja-raja. Ini di tengah-tengahnya mata rantai dari sejarah mengenai hakim-hakim ini. Saya melihat di sini, ini Gideon ini adalah hakim yang kelima. Jadi sebelumnya Gideon diangkat sebagai hakim, Yosua selesai tugasnya melepas bangsa itu pergi untuk masing-masing ke milik pusakanya, sudah dibagi-bagi Bapak Ibu, untuk memiliki negeri masing-masing sesuai dengan suku 12 suku bangsa Israel. Nah, pada saat bangsa Israel pergi, lalu bangsa Israel melakukan penyembahan berhala yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal, mereka mengikuti Allah bangsa lain yang menyembah kepada Baal. Pada zaman itu, sebelum dari jatuh kepada sejarah atau kisahnya Gideon, ada 4 hakim, di mana 4 hakim ini Tuhan konsisten menolong bangsa Israel, yaitu Otniel diangkat oleh Tuhan karena mereka berseru kepada Tuhan. Ada
penyembahan berhala Baal Asyerah, dan Tuhan menghukum bangsa Israel, dijual kepada Raja Aram. Setelah berseru minta tolong, maka diangkat Otniel, maka Tuhan memberikan kedamaian selama 40 tahun. Kemudian jatuh lagi ke dalam dosa, penyembahan berhala. Hukuman Tuhan bertindak memberikan Eglon, yaitu Raja Moab, yang mengajak Bani Amon dan selama 18 tahun. Diajak 18 tahun takluk di bawah Raja Moab. Dibangkitkan Ehud, kemudian terjadilah perdamaian, menang 80 tahun pula dikasih oleh Tuhan. Jatuh lagi ke dalam dosa, penyembahan berhala lagi, Tuhan membangkitkan orang Filistin untuk menindas bangsa Israel. Diangkat kembali Samgar. Di sini tidak ditulis di Alkitab berapa tahun terjadinya kedamaian di negeri bangsa Israel ini pada zaman Samgar. Kemudian jatuh lagi ke dalam dosa, maka Tuhan membangkitkan Yabin, Raja Kanaan. Dan Tuhan menetapkan Deborah dan Barak sebagai hakim yang berikutnya selama 40 tahun damai kembali. Jadi saya melihat di sini 4 kali sebelum bangsa Israel jatuh ke dalam dosa, dibuat oleh Tuhan, dihukum Tuhan. Kemudian Tuhan membangkitkan hakim-hakim selama 4 kali. Dan selama 4 kali jatuh bangun. Jadi kalau saya melihat dari firman Tuhan ini, Allah konsisten dan manusia pun juga konsisten. Cuma bedanya manusia, Bapak Ibu, konsisten, sudah bertobat, kumat. 4 kali. Manusia konsisten berbuat dosa, Tuhan konsisten untuk memberikan kasih karunia-Nya. Untuk dibela, diampuni, dibangkitkan seorang penolong. Dan tidak ada kata, Tuhan, hari ini saya tidak mau tolong kamu lagi. Tidak ada. Untuk yang part pertama, saya mencoba menarik ada 7 poin di dalam kisah Gideon yang dimulai dari Hakim-Hakim 6. Yaitu yang pertama, Gideon dan bangsa Israel berseru, yaitu di Hakim-Hakim 6 ayat 6. Nanti kita akan baca satu persatu. Yang kedua, Gideon mengeluh di Hakim-Hakim 6 ayat 13. Yang ketiga, Gideon minder dan kalah sebelum berperang, yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 15. Dan yang keempat, Gideon ragu. Ada di Hakim-Hakim 6 dan sampai 17. Yang kelima, Gideon membawa persembahan dan mendirikan mezbah. Ada di Hakim-Hakim 6 ayat 26. Yang keenam, Gideon taat melakukan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 27. Yang ketujuh, Gideon dibela Tuhan melalui ayahnya Yoas di Hakim 6 ayat 31. Kalau kita lihat di part pertama ini Bapak Ibu, di Lukas, di Gideon ini dicoba dulu untuk melakukan perkara kecil, istilahnya dites dulu sama Tuhan.
apakah taat atau tidak. Nah, rupanya Gideon taat melakukan. Di dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia pada perkara kecil, ia setia juga pada perkara besar. Barang siapa melakukan perkara benar, hal yang benar, yang kecil tetapi juga yang besar, perkataan besar, perkataan kecil, maka perkataan besar juga dia setia. Ini yang kita pahami di Hakim-Hakim 6. Kita boleh baca satu persatu dari hakim ini. Gideon, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai dengan ke-7. Saya bacakan, Bapak Ibu. Hakim-Hakim 6 ayat 1, tetapi Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Ayat 4, berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel juga. Domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ayat 5, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternak dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang bawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat itu penderitaan orang bangsa Israel luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa kalau kita zaman sekarang mungkin kalau buka usaha di satu tempat, di satu pulau atau di suatu negara, kita ketakutan. Dulu saya pernah punya usaha warung kecil orang tua saya. Itu tiap kali buka warung sangat ketakutan. Ketakutannya kenapa? Tiap hari, hampir setiap hari ada yang preman datang minta jatah. Kalau nggak dapat, malam hari genteng di rumah kami itu disambitin. Jadi saya merasakan lebih parah lagi ini bangsa Israel, yang bangsa yang kuat, bangsa yang memiliki Allah yang luar biasa, karena jatuh dalam dosa, jadi ketakutan, bahkan ngumpet. Tidak berani lagi menghadapi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi satu hal yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan saya yakin juga Gideon juga turut serta, dia berseru kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 12 dikatakan,
apabila kamu berseru dan di atasnya berdoa kepadaku dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini firman luar biasa. Jadi pada saat kita dalam kesulitan, kita datang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan jawab. Seruan yang bagaimana caranya? Dalam Ulangan 4 ayat 29. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berserulah kepadaku. Matius 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan dan engkau akan memuliakan aku. Jadi seruannya bagaimana? Dalam Ulangan 4 ayat 29. Asal menanyakan dia dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita berseru. Pada kita ada kesesakan. Kita ada masalah. Kita ada sakit penyakit. Kita ada badai dalam hidup ini. Ada apapun masalah yang kita menjadi kesesakan buat kita. Datang berseru. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Berseru. Maka janji Tuhan dalam Matius 50 ayat 16 akan meluputkan dari segala masalah kita, kecelakaan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 yang kita baca setiap hari adalah janji Tuhan. Akan meluputkan kita. Akan memuliakan kita. Itu yang dilakukan Gideon, yang pun kita lakukan semua di sini bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Saya boleh bacakan. Jawab Gideon kepadanya. Setelah Tuhan menampakkan diri di ayat ke-12. Maka jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Gideon ini mengeluh. Pertama berseru, pada saat Tuhan datang, dia mengeluh. Seberapa banyak dari kita di sini mengeluh, mengomel, menggerutu? Kadang kita seringkali mengomel, mengeluh dan menggerutu. Padahal mengomel atau bersungut-sungut ini tidak mengubah keadaan lebih baik. Tidak menjadi berkat. Dalam Yakobus 5 ayat 9. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan bersungut-sungut, jangan saling menyalahkan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kalau kita bersungut-sungut, berarti kita mengundang penghakiman. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, bersungut adalah gongusomos. Arti sebenarnya bukan sekedar mengeluh, tapi menjurus kepada tindakan pemberontakan. Dulu waktu saya masih di sekuler, bekerja, saya punya anak buah. Anak buah ini ada bermacam-macam. Salah satu macamnya adalah macam seperti ini, mengeluh. Mengeluh, kalau mengeluh saja tidak masalah Bapak Ibu. Artinya, Pak,
Ini saya nggak bisa kerjain, Pak. Ini alatnya nggak ada, Pak. Kalau sekedar itu aja, oke, kita masih berikan alatnya. Seperti Gideon juga, bagaimana caranya Tuhan melepaskan dari cengkeraman orang Midian. Yang parahnya lagi, apa yang tadi bahasa Yunani itu bersungut-sungut, gonggu somos ini, arti sebenarnya bukan sekedar mulut, tapi pemberontakan. Jadi dari anak buah saya di Carrefour itu, dia mulai melakukan perserikatan. Perserikatan kumpulin teman-temannya untuk sama-sama mengeluh komplain menghadap, Pak, kami mau bicara. Kenapa rame-rame? Ya, kami semua yang sepakat bahwa ini tidak bisa kami lakukan, Pak. Ini semacam sudah mengarah kepada pemberontakan. Jadi mereka tidak berani sendiri-sendiri, rame-rame datang 5-10 orang menghadap ke kantor untuk mengeluh, bersungut-sungut, ini tidak bisa dilakukan. Padahal mereka tidak mau melakukan perintah dari perusahaan. Artinya apa? Melakukan pemberontakan. Nah, ini yang sedang apa yang dilakukan Gideon juga kenyataannya ada yang seperti itu. Salah satu contohnya tadi. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nomor 3 yaitu Gideon minder. Kalah sebelum berperang. Merasa insecure. Apa mampu saya melakukannya? Bagaimana caranya? Saya yang paling muda. Kaum saya yang paling kecil. Saya yakin Bapak Ibu pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di sini pada awal pertama juga. Waktu pertama kali ditangkap atau apa istilahnya, ditangkap, diajak untuk melayani Tuhan. Mungkin ada yang, saya ini siapa Tuhan? Saya tidak mampu. Saya orang biasa. Tapi Tuhan mencari orang yang biasa untuk memuliakan namanya. Enggak cari yang pintar, enggak cari yang kaya, enggak cari yang kuat. Tapi Tuhan mencari yang lemah. Bapak Ibu di sini, orang biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mungkin insecure bahwa semua manusia itu saya lebih rendah derajatnya sama teman saya. Ini kejadian sehari-hari banyak. Pada saat saya mengangkat mempromosikan seorang karyawan, Pak, kenapa saya? Biasa orang kalau promosi senang, tapi ini enggak. Saya belum siap, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak mampu bahasa Inggris, Pak. Saya skillnya kurang, Pak. Saya kalau ngomong gugup, Pak, di depan orang. Saya nggak berani memimpin. Saya yang lain saja, Pak. Ada orang seperti itu, insecure. Padahal kita di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Ini kita bukannya robot. Kalau robot beda. Kalau robot ada robot 01, 02, macam-macam Bapak Ibu, robot itu. Tapi ini kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita semua ini adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan robot. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan yang tidak baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dipersiapkan Allah. Ia mati supaya kita hidup di dalamnya. Ada yang merasa insecure wajah.
Padahal kita diciptakan adalah menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Insecure kan rasa takut. Ada yang saya takut, Pak, jalan ke sana. Saya berangkat. Waktu saya berangkat ke Sri Lanka, Kolombo, jujur aja, istri saya takut. Saya bilang nggak usah takut, ini Tuhan yang berikan untuk kita bekerja di sana. Orangnya hitam-hitam, maaf kata Bapak ya, bukan rasis. Setiap kali masuk ke dalam lift, istri saya kaget, nggak berani masuk. Setiap kali di apartemen diketok-ketok orang sering. Yang mabuk, salah kamar di apartemen. Ketakutan. Melayani Tuhan juga. Pada waktu saya pertama dahulu untuk ditunjuk untuk dalam tim doa caring, ya jujur aja saya rasa takut. Seperti Gideon. Saya bilang, saya sih mau tapi jangan sekarang Pak. Kenapa? Saya punya ketakutan. Ketakutan saya adalah ya pada saat waktunya itu yang saya katakan, saya tidak bisa membagi waktu. Karena kalau sudah komit, maka waktunya tidak bisa kita tidak total melayani Tuhan. Sampai saya bicara juga begini untuk menghindar. Pak, kalau ntar saya doain orang yang sakit, sembuh malah dipanggil pulang, bagaimana Pak? Ketakutan itu ada, tapi dalam Yesaya Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu dan jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Saya dikuatkan, saya diteguhkan hatinya, saya tidak kecut dan tidak tawar hati. Tuhan menyertai untuk saya maju dalam pelayanan. Yang keempat, Bapak Ibu, Gideon ragu pada saat ditunjuk untuk menjadi hakim, untuk memimpin. Gideon ini ragu-ragu, maju mundur. Akhirnya, ini benar nggak dari Tuhan ini? Kita semua bisa berjuang dengan keraguan-raguan. Pada waktu tertentu, kita maju, tapi bukannya tidak beriman, Bapak Ibu. Ada imannya cuma setengah-setengah, ragu-ragu. Pada saat ragu, saya selalu ingat akan Matius 14 ayat 31 sampai 33. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, saya ditembak, ditegur. Yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang di perahu menyembah dia, katanya, sungguhnya engkau anak Allah. Saya kadang seperti juga murid Yesus ini, berjalan di air, tapi sudah setengah jalan ragu, sehingga jatuh. Tapi saya ingat tangan Tuhan
yang mengangkat kita dari keraguan, yang memampukan kita. Yang berikutnya, yang kelima, Gideon minta, jangan pergi dulu malaikat Tuhan, sampai aku datang kepadamu, bawa persembahanku. Ayat 18, Hakim-Hakim 6, 18. Jangan kiranya pergi dari sini sampai aku datang padamu, bawa persembahanku, dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Hakim-Hakim 6 ayat 9, 6 ayat 19, masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seekornya daging ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu padanya ke bawah pohon terbang, lalu disuguhkan. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkan ke atas batu dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Maka malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya dengan roti dan daging dan roti itu, maka timbul api dan dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Jadi Gideon membawa persembahan dan mendirikan mezbah persembahan, ucapan syukur. Jadi kita pun harus, pada saat kita dipanggil, pada saat kita diberkati, pada saat kita dipanggil untuk melayani, kita bawa persembahan, kita mendirikan mezbah persembahan ucapan syukur. Apa yang kita lakukan di Family Ministry ini sedang mendirikan mezbah ucapan syukur persembahan. Dalam mengundang, pada saat kita mendirikan mezbah, kita mencari kekudusan. Pada saat kita mendirikan mezbah, ada hadirat Tuhan yang dilakukan setiap hari oleh hambanya, Bapak Pendeta Ko. Dari Senin sampai Sabtu ini sedang mendirikan mezbah Tuhan. Tuhan memperhitungkan. Senang sekali Tuhan. Dalam Yunus 2:9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Satu Tesalonika 5 ayat 18 adalah salah satu ayat favorit saya pada saya dirawat karena kanker, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan mengucap syukurlah dalam hal baik, tidak, Bapak Ibu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dibilang gampang, tidak gampang. Dibilang sulit, tidak sulit. Mengucap syukur. Sebab kalau kita sedang dalam keadaan sakit, mengucap syukur dan tidak mengucap syukur ada bedanya. Pada saat kita mengucap syukur, kita menerima. Saya semua rata-rata orang yang punya penyakit kanker itu tidak mau, awalnya tidak mau menerima akan penyakit. Kenapa saya? Banyak kan begitu. Belum bisa ada penerimaan diri. Yang tidak mengenal Tuhan. Teman saya kebetulan itu belum mengenal Tuhan. Tetapi penerimaan atas penyakit yang diberikan itu kuasanya besar. Jadi pada saat kita terima, kita mensyukuri, kita mengucapin syukur, maka di situ ada damai sejahtera. Ada kekuatan. Dokter boleh bilang apapun juga, kita tinggal waktunya sekian bulan hidup. Jangan fokus kepada dokter, jangan fokus pada penyakit. Fokus kepada Allah, Tuhan yang memberikan kepada kita hidup
Walaupun kita dipanggil pulang. Ada satu tempat, tadi Pak Sutarjo katakan, puji Tuhan kita sudah disiapkan tempat ya Pak Sutarjo. Mendirikan mezbah pada zaman Musa, itu memang mendirikan mezbah. Pada zaman sekarang tidak ada lagi mendirikan seperti zaman Musa, tapi kita melalui menara doa, melalui family ministry, melalui Zoom, ini kita sedang mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seseorang yang membangun mezbah bagi Tuhan, ia sedang memberi dirinya untuk menjadi kudus sebagaimana Tuhan ingin. Di dalam mezbah yang dibangun ada hadirat Tuhan. Semacam point of contact, hubungan. Dulu hubungan dengan Tuhan, mereka mendirikan mezbah korban bakaran. Kalau sekarang titik kontak hubungan kita lakukan seperti ini, membangun hubungan dengan Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan, doa fajar, membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu supaya kita tidak lost contact kepada Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu, pada saat Gideon diangkat menjadi hakim, Tuhan melakukan tes dulu yang kecil, perkara kecil. Perkara kecil yang bagaimana? Di dalam Hakim-Hakim 6, ayat yang ke-26, ayat yang ke-27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnya seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan pada hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada malam, waktu malam. Ketika orang-orang itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal. Itu telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya dan telah dikorban lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan. Gideon takut tetapi melakukan. Banyak seringkali kita juga takut melakukan. Banyak teman saya hamba Tuhan pada saat, dan sekarang pun masih ada orangnya, diajak untuk menjadi full timer. Takut. Ada yang takut tapi melakukan, ada yang takut sampai sekarang masih minta tanda berdoa dulu. Takut kenapa? Sebab begini, masuk menjadi hamba Tuhan itu prosesnya sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti sudah melewati itu semua. Nah ini yang ditakutkan. Bagaimana nanti kehidupan saya katanya. Kalau saya full timer. Sekarang masih setengah full timer aja. Ujiannya luar biasa dahsyat. Apalagi kalau full timer. Tapi Gideon tidak. Dia takut tapi melakukan. Dia taat. Dan pada saat Gideon taat mendengarkan firman Tuhan, dia juga bukan taat saja, dia setia. Taat yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya secara benar. Setia berarti dapat dipercaya atau diandalkan, menepati janji-janji dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Taat mendapat hidup yang kekal. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10-11, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaannya kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Taat mendapat hidup yang kekal. Taat tanda mengasihi Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23.
Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintah firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Taat dan mengasihi Tuhan, taat mendapat hidup yang kekal. Taat menjadi teladan bagi Kristus. Dalam Yeskiel 20 ayat 19-20, ayat 19-nya, akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Ayat 20, kuduskanlah hari-hari sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui akulah Tuhan Allah. Jadi Gideon taat, tanda dia mengasihi Tuhan. Gideon taat, mendapatkan hidup yang kekal dia. Taat. Lalu sekarang kita taat, kita dapat hidup yang kekal, kita taat. Kita adalah semacam jadi teladan. Wah, itu orang benar ya. Dia orang baik. Maka gambar Tuhan Yesus ada dalam cerminan di dalam diri kita. Tetangga, teman melihat kita. Kalau kita taat, kita menjadi teladan Kristus. Luar biasa Bapak. Yang ketujuh, Gideon dibela Tuhan. Pada saat Gideon melakukan dites, menghancurkan berhala, ada risiko. Risikonya Gideon dibela Tuhan. Gideon dibela Tuhan karena apa? Karena pada saat kita melakukan pasti dalam kehidupan ada halangan, ada rintangan, ada yang gak senang dalam kehidupan sehari-hari. Kita melakukan firman Tuhan. Banyak serangan-serangan, tapi ingat selalu bahwa ada Tuhan yang membela kita. Pertolongan Tuhan itu nyata. Mazmur 140 ayat 12. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan membela perkara orang miskin. Saya baru-baru ini ada istri saya memiliki sebidang tanah dari warisan orang tuanya dengan salah satu perusahaan besar di Jakarta yang mampu melakukan membayar istilahnya gitu Bapak Ibu ya, untuk mempengaruhi dari pihak aparat kepolisian. Gubuk yang kami bongkar, gubuk yang kami pasang di tanah dibongkar. Datang polisi diam saja. Bahkan mendukung gubuk, pembongkaran gubuk. Istri saya dipanggil kepolisian. Bapak Ibu hanya bisa berdoa kami, saya dan istri. Kami hanya lapor kepada Propam. Tuhan yang bela melalui Propam. Dinyatakan bersalah Kapolsek tersebut. Istri saya dipanggil polisi. Dinyatakan melakukan perbuatan kriminal. Tuhan yang bela. Puji Tuhan. Yang melaporkan sudah dipanggil pulang. Jadi bukan kami yang membalas, tapi Tuhan yang membalas. Pertolongan itu memberi kekuatan. Dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu. Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Tuhanlah yang menolong.
kita Bapak Ibu. Itu part yang pertama Bapak Ibu. Kita masuk dalam part yang kedua. Di Hakim-Hakim 7 ayat 8, Gideon mengusir musuh. Di sini banyak jangannya Bapak Ibu. Dari 1 sampai yang ke-7, saya boleh ambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 8. Pertama, dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak ingin kita sombong, Bapak Ibu. Jadi jangan semua apa yang kita lakukan ini memegahkan diri. Yang kedua, jangan malas dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke kediamannya. Pada saat Tuhan memilih untuk maju melawan bangsa Midian, ini dites orang yang minum air. Ada yang minum seperti maaf anjing ya Bapak Ibu, minumnya menjilat begitu. Ada yang menyendok pakai tangan. Kalau saya berpikir ini pasti Tuhan memilih orang yang malas langsung seperti anjing minum. Ada yang pakai tangan. Yang pakai tangan ini yang rajin. Dia mau capek-capek. Saya sedang membayangkan begini Bapak Ibu. Bagaimana 30.000 orang kalau dikirim ke medan perang yang Tuhan tidak mau berperang dengan pedang, tapi dengan sulu dan sakakala. Pada saat Tuhan memerintahkan, Gideon memerintahkan, tiup sakakala, ikutilah aku. Juga pecahkan buyung, angkat sulu. Saya yakin kalau 30.000 orang yang dikirim, ada minimal mungkin 20%, 30% yang tidak melakukan. Nah, Tuhan tidak mau. Harus benar-benar, ia sekata, semua dalam kesatuan harus bersama-sama. Tidak boleh ada yang lakukan, ada yang tidak. Demikian Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak suka orang yang malas. Yang ketiga, jangan bertikai atau jangan berseteru. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1-3, bukannya malah unity, malah bertengkar Bapak Ibu. Bertengkar apa? Karena mereka itu dia bertikai, kenapa kamu terlambat memanggil kami ketika engkau pergi? Tapi jawab Gideon, menenangkan dari bangsa Efraim ini. Ya sudahlah, kamu punya, lihat, suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen anggur dari kaum Ebiezer. Jadi di sini Gideon bisa menenangkan supaya
bangsa Efraim tidak marah-marah, malah memuji. Menenangkan, memuji. Inilah yang kita harus contoh bagaimana pada saat kita ada masalah baik dalam pelayanan atau dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan menambah, tapi menenangkan dan memuji dia. Memuji, dia senang, akhirnya semua, oh ya benar juga ya apa kata kamu. Inilah yang ingin dilakukan, yang dilakukan Gideon, yang harus kita tiru. Yang keempat, Bapak Ibu, jangan mengandalkan manusia. Gideon mengandalkan manusia, meminta pertolongan. Dalam Hakim-Hakim 8, 4 ayat 6. Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu bisa baca. Di mana pada saat Gideon lapar, mau makan dan minum, kepada orang-orang Sukot tidak diberikan. Dia mengandalkan manusia. Dalam firman Tuhan ada Yeremia 17 ayat 5, berfirman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan, orang yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jadi yang tidak mengandalkan Tuhan terkutuk, yang mengandalkan Tuhan diberkati. Yang kelima, Bapak Ibu, jangan membalas dendam. Gideon setelah berhasil pulang kembali di Hakim-Hakim 8 ini, dia membalas dendam. Hakim-Hakim 8, 15 ayat 17. Zaman itu belum ada raja. Masing-masing melakukan orang sekehendak hatinya. Di zaman perjanjian lama, Tuhan mengajarkan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan, kelanjutannya kita disuruh untuk beri makan dan beri. Luar biasa. Jadi jangan balas dendam, malah kasih makan dan kasih minum. Yang keenam, Bapak Ibu, jangan mengambil keuntungan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 30, dalam pelayanan saya selalu berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau yang semakin besar, tapi aku yang harus semakin kecil. Jangan sampai hamba-Mu ini mencuri kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang nomor 7, yang tadi yang nomor 6 bisa dilihat di Hakim-Hakim 8 ayat 7, pada saat Gideon mau diangkat menjadi raja, Gideon menolak. Tidak, saya tidak mau. Aku dan anakku tidak mau. Jadi ini yang mesti kita teladani dari kehidupan Gideon, tidak mau mengambil keuntungan. Sayang akhirnya dari cerita kisah Gideon ini, bangsa Israel dalam Hakim-Hakim 8 ayat 23 yang terakhir, Bapak Ibu. Dia membuat baju efod. Ini menjadi batu sandungan. Jatuh lagi bangsa Israel di dalam dosa. 12 hakim 12 kali jatuh dalam dosa. Tuhan angkat 12 kali. Tuhan konsisten menolong 12 kali. Manusia jatuh dalam dosa 12 kali. Bapak Ibu semua, dalam kehidupan kita pada saat dari kisah Gideon ini, kita boleh mengambil
kisah ini menjadi teladan. Pada saat kita ada masalah, kita berseru. Pada saat kita berseru, kita jangan mengeluh. Pada saat Tuhan pakai, jangan minder. Jangan kalah sebelum berperang. Dan jangan ragu. Pada saat kita melayani Tuhan, jangan lupa kita membawa persembahan dan mendirikan mezbah doa kepada Tuhan. Pada saat kita dipanggil Tuhan untuk bekerja, kita taat. Karena kita tahu pada saat kita taat pasti ada tantangan, pasti ada masalah. Tapi ingat, seperti Gideon yang dibela Tuhan, kita pun akan dibela Tuhan. Dan yang terakhir, kalau kita sudah diberi pelayanan, kita sudah sukses di dalam kehidupan kita, kita jangan sombong. Jangan malas, tetap berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan jangan sampai kita bertengkar dengan teman, baik sepelayanan maupun dalam pekerjaan. Ataupun dalam hubungan rumah, relationship dengan saudara kerabat kita. Dan ingat, jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Kalau ada kesalahan, jangan membalas dendam. Dan jangan mengambil keuntungan dari pelayanan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga boleh kita pada saat dipanggil Tuhan, kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang hamba-Mu sudah sharing, kiranya boleh Tuhan menjadi rema. Firman ini sempurna, hamba-Mu tidak sempurna Tuhan. Sempurnakan Tuhan. Apa yang menjadi kisah hidup Gideon. Apa yang baik boleh kami ambil. Apa yang tidak baik Tuhan, boleh kami hindari Tuhan. Kesempurnaan ada milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati pelayanan Bapak Pendeta Kau Mingguan dan Pak Hendra. Kau berkati Tuhan setiap orang yang ikut Zoom ini Tuhan. Dengan berlimpah-limpah. Berikan kesehatan yang sakit disembuhkan. Yang beban berat Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Pak. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Sinato Chandra ya, yang sudah memberkati kita semua. Semua diberkati ya. Luar biasa ya. Memang kita ini harus jadi Gideon ya, yang pantang menyerah ya. Jadi apapun yang ada di depan kita ya, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada ya. Asal kita mau tetap andalkan Tuhan ya. Kita harus tetap berseru kepada Tuhan ya. Kita jangan bersungut-sungut ya. Jangan mengeluh ya. Itu yang Tuhan tidak mau ya. Terlebih lagi jadi minder ya. Kita nggak boleh jadi hamba Tuhan yang minder. Terlebih lagi merasa ragu ya. Maju mundur ya. Jangan juga kita ini tidak setia dalam perkara kecil ya. Harus setia dalam perkara kecil. Nanti perkara yang besar Tuhan pasti kasih. Amin. Ya, terlebih lagi pembelaan Tuhan itu pasti ada di dalam setiap kehidupan kita. Saya selalu pegang itu di Filipi 4 ayat 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah
sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya. Kita harus lakukan bersama Yesus, kita lakukan perkara yang besar. Amin. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Ya, bersama Yesus kita pasti akan keluar dari pemenang. Yes. Amin. Ya, setialah. Taat melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Karena tadi dikatakan Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik. Ya, itu yang harus kita lakukan. Tentu yang baik, tentu juga yang benar. Ya. Jadi fokus kita ini harus benar-benar apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita ini sedang berlomba-lomba loh, mencapai garis finish. Untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan kekal nanti, mahkota kehidupan kekal yang tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali dengan pengorbanan kita untuk semua kemuliaan nama Tuhan. Amin. Luar biasa hambanya ya. Ini hari jelas sekali ya, kita dijelaskan bagaimana Gideon ya. Kita ini semuanya harus menjadi Gideon yang siap tempur. Amin ya. Banyak hamba Tuhan. Saya kenal juga namanya banyak yang Gideon ya. Itu sampai usia 70 lebih itu ya teman saya. Dia sudah almarhum. Tapi dia luar biasa ya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada rintangan, dia pantang menyerah. Sampai garis finish, akhirnya dia menyelesaikan pekerjaannya tentunya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan berkati Bapak Sinarto Chandra, diberkati istri juga kedua anaknya ya. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan apapun yang dilakukan tangannya Pak Sinarto pasti akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Sutarjo untuk satu pujian sebelum doa syafaat oleh Ibu Lydia Jumali. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, kita tanggapi firman Tuhan dengan mengangkat pujian percayalah. Bila serta Tuhan dalam perjalanan, sinar sabdanya jadi suluh. Bila ia di samping, ku tetap dibimbing bersama yang percaya patuh. Percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Silakan hambanya Ibu Pendeta Lydia Jumali doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, terima kasih di sore hari ini kami dibekali oleh firman-Mu Tuhan. Sebagai hamba-Mu harus kami tidak menyerah, juga tidak merasa minder, dan tidak merasa takut apapun yang akan terjadi, karena kami tidak sendiri, kami bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan lalu di dalam langkah kami, bahkan Tuhan yang memanggil kami dari sekian banyak orang. Tuhan yang sudah menolong kami, memisahkan kami, bahkan memberikan kami kepintaran untuk bisa mengatasi salah demi salah yang menghadapi. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga pada sore hari ini Bapak Sinarto, Tuhan Chandra, biar kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Biar Tuhan pakai dalam hidup, boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya, boleh dikuatkan, boleh bangunkan kembali iman mereka Tuhan, biar kuasa Tuhan akan menyertai dapur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya kuasa-Mu terus menyertai, menolong, maka Kamu boleh menjadi berkat, menjadi saran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa
minggu Bapak Pendeta Pamingguan kau pakai dalam pelayanan, kau terus berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang ada, biar di dalam pengobatannya juga Tuhan tolong, biar ada mujizat akan terjadi Tuhan, biar kuasa-Mu yang akan mendahului segala sesuatunya, Tuhan akan campur tangan dan menolong, Tuhan akan menggantikan, Tuhan yang baru kembali, biar kuasa Tuhan akan menolong semuanya ya Bapak. Terima kasih. Kami juga doakan juga Ibu buat anak mantu cucunya semuanya Tuhan menolong, Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga semuanya. Terima kasih Tuhan, kita berdoa buat Bapak Tuhan Hendra, biar Kau berikan kesembuhan, kesehatan kali, kasih-Mu terus dan campur tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa buat Bapak Tarjo, Tuhan sudah melayani pujian, biar kita harus pakai dalam hidup boleh dikuatkan kembali ya Bapak. Dalam pujian boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Maka kami serahkan semua kami yang ada mengikuti sehari ini di dalam Zoom ini Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Biar berkat-berkat ilahi mengalir kami terus Tuhan. Berkat-berkat jasmani pun Allah karena kami membutuhkan Tuhan. Kami saling ngasih, saling menolong. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan dan terima kasih kami serahkan semuanya ke dalam kasih-Mu, biar tangan kemuliaan Allah yang akan menolong menyertai dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan di dalam family ministry ini Kau tolong semuanya, dari yang sudah banyak yang tidak ikut Tuhan, Kau tolong balik mereka kembali datang untuk mengikuti kembali ya Bapa, biar terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu. Bahkan kami yang sudah belajar setia ini Tuhan tolong juga, biar kasih-Mu juga akan memampukan supaya kami bisa mengikuti Tuhan di dalam jam ini Tuhan, dalam ibadah, di ibadah ini Tuhan, biar berkat-Mu akan mengalir terus buat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-hamba-Mu, pakai mereka semua dalam pelayanannya, biar boleh jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu akan menolong, biar iman mereka kuat di dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Tidak tergoyangkan dengan apa juga masa-masa yang dalam dunia ini Tuhan tolong. Dan juga anak-anak-Mu semua Tuhan Kau tolong, Kau pakai mereka semuanya Tuhan. Biar mereka juga sama kuat Tuhan untuk menghadapi goncangan yang akan terjadi. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan akan semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bangsa negara kami, buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet sampai ke daerah Tuhan tolong. Pakai terus Tuhan Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Masih ada jabatan untuk beberapa bulan ini Tuhan. Biar berikan hikmat terus. Bisa membangun kembali tempat-tempat yang masih belum dibangun Tuhan. Kau terus sertai, campur tangan, berikan hikmat yang daripada-Mu. Perlindungan Tuhan, tolongan Tuhan. Banyak orang yang tenang Tuhan dalam pemimpinannya ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah menolong dalam hidupnya. Begitu Tuhan, Indonesia itu baik dan di dalam pembangunan bagus Tuhan. Kami serahkan dalam kasih-Mu, biar Tuhan menyertai dan menolong ya Bapak. Pilkada yang akan datang juga Tuhan tolong, tidak ada keributan, tidak ada yang memilih Tuhan yang tidak pantas duduk di dalam pemimpinan menjadi orang satu di dalam Indonesia ini. Mari Tuhan akan tolong, Tuhan sertai dan campur tangan-Mu, biar tidak ada rusak, keributan, dan semuanya boleh damai ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan akan tangan, Tuhan akan menolong, bahkan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami. Kami percaya Tuhan menjadi pendengar setiap-tiap doa kami yang kami panjatkan. Dengan keberadaan kami, dengan kekurangan kami, Tuhan akan tolong semuanya. Terima kasih Bapak, segala hormat syukur hanya bagi
nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kami doakan buat Bapak Sambiring Tuhan, Abraham Biring. Kau juga jamah berikan teguhan Bapak. Biar kuasa Tuhan menjamah dan menolongnya. Terima kasih yang sakit semuanya Tuhan jamah sembuhan. Dalam nama Yesus kami serah semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga Bapak Ibu disembuhkan Tuhan Yesus secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak Ibu selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Mika Kutana untuk membantu bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah kita akan dilayani oleh pendeta Natal Purba. Seperti hari ini kita diberkati oleh hambanya Bapak Sinato Chandra. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Boleh buka layar supaya saya mengetahui bahwa Anda ada di layar. Ya. Shalom. Bali duluan nih saya sapa ini. Ada wah si cantik ada Yona. Belum buka kamera ini karena pasti belum sisiran. Atau lagi di jalan kah? Ya, Bali Iya. diberkati. Bogor diberkati. Tangerang atau Bogor nih, Biona? Di Bogor, di Bogor Bu Ibu. Oh, di Bogor. Bogor diberkati. Nah, mana lagi nih yang buka-buka kamera dulu nih yang dipanggil nih. Oh, Opung Brahmana. Sehat. Opung. Ya, Opung diberkati ya. Sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan ada di sana bersama Opung. Semangat Opung. Mana lagi ini? Oh, sudah sisiran. Oh, sudah sampai di rumah? Sudah Ibu udah di rumah. Oh, puji Tuhan. Ya. Tapi jadi panggil dulu. Oke. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan dibawa kepada mengerti tentang siapakah Gideon dan bagaimana Allah memakai dan memperlengkapi dia ya. Dan secara gamblang sudah dijelaskan kepada kita semua. Saya mau minta khusus dulu nih. Pak Anfal dari Bali. Keluarkan suaranya yang menggelegar. Baik, terima kasih Bu Kutana, Bu Mike Mikal Kutana. Ya. Ya, silakan monggo. Ya. Salam Pak Sinarto, salam kenal. Shalom Bapak, hambanya Pak Anfal. Ya. Terima kasih firman Tuhan malam hari ini. Ya.
di Bali Pak sudah Fahri, malam. monggo. Ya. Iya. Monggo, hujan. Jadi temanya mengenai apa itu Pak? Judulnya itu bisa diulang kembali. Oh, ini orang biasa, Gideon orang biasa yang dipakai secara luar biasa, Pak. Iya. Malah ulanginnya. Luar biasa nih. Gideon orang biasa tapi dipakai luar biasa. Puji Tuhan. Ya, memang faktanya memang demikian ya. Jadi dia padahal setelah dia memimpin ternyata ada 32.000 ya. Ada 32.000 pasukan yang siap tempur dari pihak Gideon. Ternyata Tuhan menyatakan bahwa itu terlalu banyak ya. Jadi cukup 300 saja ternyata ya. Jadi cukup efisien ya. Dan mereka kebanyakan orang yang sudah tua-tua ya. Jadi kita di sini banyak belajar ya. 7 tahun lamanya mereka dalam ketakutan. Orang Israel mengalami hidup melarat selama 7 tahun ya. Bukan saja melarat tetapi hidup dalam ketakutan. Bahkan sampai mereka bersembunyi di gua-gua. Coba bayangin saudara sekalian ya. Bayangin kehidupan orang Israel. Mengapa hal itu harus terjadi? Ya, mengapa? Karena mereka selingkuh. Selingkuh dalam iman. Ya. Mereka sebenarnya harus menyembah Allah. Ternyata mereka menyembah Allahnya orang Amori. Mereka ini orang Israel yang diam di tanah Amori. Dan mereka menyembah Tuhannya yang disebut Baal itu. Ya. Jadi ini sungguh sangat mengenaskan. Ya. Jadi Israel itu mengalami jatuh bangun. Ya. Dia tidak belajar dari pengalaman nenek moyang mereka. 40 tahun mereka keluar dari Mesir. Mereka mengalami suatu pengalaman spiritual, ya, wisata, ya, yang luar biasa. Ya, salah satunya laut itu dibelah, ya, dibelah sehingga mereka bisa menyeberang. Jadi suatu pelajaran mereka harus tetap ingat, tapi mereka tetap ya, hidup dalam penyesatan. Ya. Jadi inilah gambaran manusia untuk di akhir zaman ini. Walaupun mereka sudah tahu, tetapi mereka tidak tahu sebenarnya. Jadi 7 tahun melarat. Ya. Jadi ini disebutkan orang-orang itu datang maju dengan ternak dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Hakim 6 ayat 5. Seperti belalang banyaknya. Orang-orangnya dari unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat. Jadi orang-orang datang banyaknya seperti belalang. Tentu mereka makan ada di daerah situ. Ya, mengambil sesuatu dari situ. Maka Israel menjadi melarat. Ya. Itu mereka berkemah, mereka tinggal dan makan di situ, memeras ya, kekayaan orang-orang Israel yang tinggal di tempat itu. Ya. Jadi saudara bisa bayangin ya. Tapi yang di sini ya, yang cukup luar biasa, dari yang biasa menjadi luar biasa. Ya. Hakim-hakim 6 ayat 12 itu. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau. Ini malaikat Tuhan ya, berbicara kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit Pak, ya. Bagaimana mungkin ya, malaikat datang, ujuk-ujuk datang menyapa kepada Gideon yang hanyalah orang biasa, menyebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Jadi ini sesuatu yang luar biasa.
ucapan malaikat ini. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Sampai apa yang terjadi? Mereka, yaitu Gideon salah satunya, dengan 10 orang hambanya, di mana diperintahkan harus memporak-porandakan, merusak, menebang, menghancurkan tempat mezbah yang dibuat oleh orang Amori. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Saudaraku sekalian, di sini dikatakan ada mezbah